مثل ما هو آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا صالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kaitannya kita akan bahas pada kesempatan ini tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr disebutkan dalam satu riwayat dari Imam Nasa'i radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah mengatakan bahwa sungguhnya Ibn Abbas pernah mengatakan kepadahu, wahai Ibnu Utbah, apakah kamu tahu akhir surat yang turun dari Al-Quran? Maka kemudian beliau mengatakan ya, yaitu surat An-Nasr. Dan Ibn Abbas mengatakan bahwa itu adalah benar, sehingga kita tahu bahwa surat An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath termasuk daripada surat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu bahwa ada ayat-ayat yang turun, tetapi ada surat yang turun secara lengkap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan surat yang secara lengkap turun terakhir kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat An-Nasr ini. Selain daripada surat An-Nasr, ada ayat-ayat yang lain yang turun, sebagaimana kita ketahui mungkin juga termasuk daripada akhir ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini adalah ayat tentang hukum yang terakhir kali turun. Jadi jangan salah bahwa ada yang mengatakan kok berbeda. Nah, ini adalah ayat tentang hukum yang terakhir kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hukum sudah selesai, sudah sempurna sebagaimana disebutkan di dalam ayat, dan ayat itu turun pada saat haji wada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di Arafah. Kemudian ada ayat yang memang turun terakhir kali, yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kamu, ingatlah bahwa dengan hari di mana kalian ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ayat yang memang terakhir kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa masa turunnya Al-Qur'an itu sekitar 22 tahun lebih, sekitar 22 atau 23 tahun masa turunnya malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga terputusnya wahyu dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan tentang sebab turun daripada surat An-Nasr. Kaitannya dengan permasalahan ini, dalam satu riwayat Imam Bukhari, Ibn Abbas mengatakan bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah terkadang membawa Abdullah ibn Abbas, padahal Abdullah bin Abbas ini termasuk usianya masih kecil sekali pada saat itu. Sering diajak untuk duduk bersama dengan para pemuka dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usianya sudah lanjut 50 tahun ke atas, sedangkan Abdullah usianya di bawah 20 tahun. Pada saat itu semacam itu. Sebagaimana kita tahu ada riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu sudah selesai salat dengan suara takbir. Artinya Abdullah bin Abbas terkadang tidak salat berjamaah di masjid karena masih kecil usianya.
sehingga tahu bahwa salatnya Rasulullah SAW sudah selesai dengan suara takbir di rumah Abdullah bin Abbas. Suara takbir itu didengar oleh Abdullah bin Abbas, sehingga menunjukkan Rasul mengeraskan suara ketika berzikir setelah selesai salat dan didengar oleh Abdullah bin Abbas yang ada di rumah pada saat itu. Menunjukkan beliau sangat kecil pada saat itu, tidak ikut salat berjamaah, tetapi Sayyidina Umar ibn Khattab membawa Abdullah bin Abbas kumpul dengan para pembesar sahabat. Di antaranya adalah orang-orang yang ahli Badar, ya, yang ikut dalam peperangan Badar. Dan ada sebagian yang merasa kenapa kok ya anak kecil ini dibawa ikut oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan sesungguhnya Sayyidina Umar ibn Khattab itu tidak membawa Abdullah bin Abbas kecuali ingin menunjukkan bagaimana kepandaian daripada Abdullah bin Abbas yang mempunyai kelebihan dibanding dengan sahabat yang lainnya. Maka pada saat itu terjadi perbincangan tentang surat An-Nasr, ya, tentang surat An-Nasr. Bagaimana pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Maka kemudian sahabat yang lain mengatakan, ya, di dalam surat An-Nasr itu Allah perintahkan kepada kita untuk selalu bertasbih kepada Allah, kemudian memuji Allah, beristighfar kepada Allah. Itu saja yang kemudian diungkapkan oleh sebagian sahabat pada saat itu. Yang lain mengatakan diam saja, nggak ada yang berbicara kecuali beberapa sahabat. Maka kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardah menanyakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai ibn Abbas, bagaimana pendapat kamu tentang surat An-Nasr? Maka kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, bahwa itu menunjukkan bagaimana dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebab turunnya surat An-Nasr itu hanya sebetulnya memberitahukan kepada kita bahwa masa meninggalnya Rasulullah SAW itu sudah sebentar lagi, ya. Padahal itu tidak ditunjukkan di dalam ayat, ya. Tapi itu dipahami oleh Abdullah bin Abbas, ya, nggak ada ayat yang menunjukkan semacam itu. Hanya Abdullah bin Abbas dari kecerdasannya tahu bahwa yang dimaksud di dalam ayat itu adalah untuk memberitahukan kepada para sahabat betapa dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa semacam itu? Allah beritahukan di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nasr ini, kalau sudah datang pertolongan Allah, kalau sudah datang kemenangan diberikan kepada kaum muslimin, ya, maka sudah itu sebagai pertanda dekat ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada yang harus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apa? Banyak zikir kepada Allah, ya, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, lalu beristighfar kepada Allah. Itu saja tugasnya Rasul, karena sudah selesai daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti menunjukkan sudah dekatnya dengan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan, sungguh aku tidak mengetahuinya kecuali dari kamu, ya, dari Abdullah bin Abbas. Baru tahu Sayyidina Umar ibn Khattab makna ataupun tujuan daripada ayat tersebut adalah untuk memberitahukan kepada sahabat betapa dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah di bulan Ramadan, dan surat ini yaitu surat An-Nasr itu turunnya di tahun ke-10 Hijriyah. Dan diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam hidup selama 70 hari setelah turunnya surat ini, ya. Jadi hanya tinggal 2 bulan lebih, ya, setelah itu wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga surat ini disebut dengan surat perpisahan. Walaupun yang disebutkan dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath, fathah di sini adalah Fathu Makkah. Tapi Fathu Makkah sudah terjadi 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun ke-8, sedangkan turunnya ayat ini pada tahun yang ke-10, sehingga memang jaraknya sangat dekat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kandungan daripada surat An-Nasr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila telah datang kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangannya dan terbukanya kota Makkah, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tahu bahwa ini adalah perjalanan yang sangat hebat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana
kita harus melihat terlebih dahulu ke sebelumnya, masa-masa ketika Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah ya. Masa-masa 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah itu pengikut Rasulullah SAW sangatlah sedikit pada saat itu, jumlahnya cuma 100-200 orang ya, yang masuk Islam, dan kemudian akhirnya hijrah ke Madinah. Ketika mereka hijrah ke Madinah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan terusir dari kaumnya di Mekah, kemudian akhirnya harus meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Waktu tahun pertama, tahun kedua peperangan Badar terjadi, tahun ketiga perang Uhud terjadi, sampai pada tahun ke-6 Hijriah ya, tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW datang untuk umrah pada saat itu ya, untuk umrah, tapi kemudian dihalangi oleh mereka, tidak boleh masuk ke kota Makkah, yang akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah ya. Dari masa 1 tahun sampai hijrahnya Rasul sampai tahun ke-6 itu yang dibawa tentara pada saat itu adalah 1.400 orang ya. 1.400 orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Artinya masa-masa peperangan dan lain sebagainya, perkembangan Islam sangat sedikit sekali ya. Rasul musliminnya yang tadi kan 200 orang kira-kira, dari waktu hijrahnya Rasul SAW sampai 6 tahun ya, perjalanan itu cuman 1.400 orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Sedikit sekali jumlahnya, perkembangan tidak begitu banyak. Ketika perjanjian Hudaybiyah terjadi, Allah katakan di dalam ayat wa alima anna fikum ya, dan Allah mengetahui kesungguhan daripada hati kalian ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Allah berikan kemudahan setelah itu ya. Berikan kemudahan setelah Hudaybiyah, dan masa Fathu Makkah itu 2 tahun setelahnya ya. Mereka perjanjian 10 tahun damai dengan Rasulullah SAW, baru 2 tahun mereka kemudian batalkan perjanjian, mereka perang dengan kaum muslimin di daerah lain, maka kemudian diserang oleh Rasulullah SAW. 2 tahun setelahnya waktu Fathu Makkah, Rasulullah SAW membawa tentara sebanyak 10.000 orang ya. Bawa tentaranya berapa? 10.000 ya. Tadinya cuma 1.400 2 tahun yang lalu, kemudian datang kembali pada waktu Fathu Makkah bawa 10.000 orang-orang Mekah, cuma bisa melongo aja ya, nggak bisa ngelawan ini sudah ya. Melihat api di malam hari sebelum datangnya Rasulullah SAW di pagi harinya, di keliling kota Makkah itu api unggun begitu banyak. Rasulullah SAW merintahkan 2 orang 3 orang suruh buat api ya, supaya orang lihatnya, wah ini kok banyak sekali jumlahnya. Melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam masa 2 tahun perkembangan Islam begitu cepat, sehingga Allah berikan kemudahan kepada kaum muslimin dan terbukanya daerah-daerah sampai akhirnya Fathu Makkah kemudian itu terjadi. Dan ketika Fathu Makkah terjadi, maka kemudian kita lihat Rasulullah SAW ya, sudah dulu ya, yang ngusir Rasulullah SAW ya, mereka ini ya, orang-orangnya yang ada di Mekah, yang dulu Rasulullah SAW ketika jalan diejek, dicaci maki ya, yang dulu pengikutnya kemudian disiksa sampai banyak yang mati ya. Sahabat-sahabat ini ya, ini orang-orang yang tadinya kufur ya, kemudian waktu kalah bagaimana pada waktu Rasulullah SAW di Madinah diusir Rasulullah SAW oleh mereka. Lalu kemudian waktu perang Badar mereka membunuh sahabat Rasul, perang terus silih berganti sampai waktu perang Khandaq, sampai selesai Fathu Makkah Rasulullah SAW datang dan semuanya kalah pada saat itu. Maka Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka semuanya. Apa yang kalian perkirakan apa yang akan saya perbuat ya. Rasulullah SAW tanya kepada orang-orang Mekah, bagaimana ini ya, kalian perkirakan apa ini, saya akan mau berbuat apa? Bunuh semuanya ya, bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau mau dilakukan oleh beliau ya. Ini yang musuhnya Rasulullah SAW semua ini ya, tapi kemudian kalah perang mereka semuanya ya, di tangan Rasulullah SAW. Maka mereka hanya mengatakan akhun karim wabnu akhin karim ya, saudara yang mulia, anak daripada saudara yang mulia. Artinya ya, berikan kemuliaannya kepada kita.
kata Rasulullah SAW, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian semua, kalian adalah orang-orang yang bebas, ya. Bukan jadi tawanan, bukan kemudian jadi budak, bukan dibunuh mereka itu semuanya, tapi dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang memusuhi beliau. Bagaimana kalau ada sedikit kebaikan yang kita berikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan di dalam ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, jika terjadi yang namanya pertolongan Allah. Dan ini semuanya kalau sudah ada pertolongan Allah, ya. Kalau sudah Allah berikan pertolongan, sudah jalan itu terasa gampang semuanya, ya. Yang tadinya terasa sulit, ya, maka kemudian ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu semuanya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu apa mereka nggak dengar apa yang dikatakan oleh Rasul? Dengar, ya. Dulu mereka tahu ayat-ayat yang turun, tapi tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tapi memusuhi Rasulullah SAW. Menunjukkan semua itu tinggal yang buka Allah, ya. Kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala gampang semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau melihat bagaimana kesungguhan kita. Ketika kemudian kita sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, semua urusan bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada waktunya, ya. Ada waktunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun ini? 21 tahun Rasulullah SAW baru kemudian terbuka lebar semuanya. Bagaimana perjuangan di awal-awal Rasulullah SAW dalam keadaan susah payah, dakwah semacam itu, sampai baru kemudian ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian bisa kita lihat bagaimana orang-orang itu pada berbondong-bondong datang kemudian masuk dalam agama Islam. Nah, disebutkan dalam hadis, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Yang namanya hijrah di masa itu adalah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Ketika sudah terjadi Fathu Makkah, maka Makkah ini jadi daerah Islam, maka orang-orang yang berpindah setelah hijrah itu sudah bukan dinamakan muhajirin, ya. Nah, orang-orang muhajirin ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat, tidak sama orang yang berinfak atau berjihad sebelum Fathu Makkah, ya. Sebelum Fathu Makkah, mereka itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang-orang yang juga kemudian berinfak dan berjihad tetapi setelah Fathu Makkah. Menunjukkan pahala itu bagi orang-orang berbeda. Ketika orang-orang muslim pertama kemudian mereka hijrah, Ansar dan lain sebagainya yang sebelum Fathu Makkah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Walaupun amalnya sama, infak sama jihad, tapi dilihat orangnya gimana ini, ya. Sebelum Fathu Makkah atau sesudah Fathu Makkah. Kalau sebelum Fathu Makkah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pejuang benar-benar, ya, yang imannya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam suatu kesempatan dalam majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu penuh sudah duduk orang-orang. Lalu datang orang yang terlambat pada saat itu sehingga berdiri. Ternyata yang berdiri ini adalah orang yang hadir dalam peperangan Badar. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, masuk kamu, yang di depan suruh keluar, ya. Yang di depan, yang tadi sudah lama dari tadi, suruh kemudian dipindahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang itu suruh masuk, duduk di sebelah sini, ya. Sahabat pada saat itu merasa berat, ya. Wa idza qila syuzu fansyuzu, ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau diperintahkan suruh berdiri, berdiri, ya. Ini perintah dari Allah, bukan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini
orang yang utama harus berada di sini tempatnya, ya ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka datang terlambat. Ya, sampai sebegitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur majelis tempat duduk. Ini berarti tempat duduk ada adab-adabnya. Ya jelas. Ya. Sesungguhnya ini pembelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sampai turun ayat kaitannya ke hal yang semacam ini. Ya. Apabila diperintahkan untuk melapangkan, maka lapangkan tempat duduk. Ya. Kemudian kalau disuruh berdiri, ya berdiri. Wa idza qila nusyuzu fansyuzu. Harus kemudian keluar dari tempat majelisnya. Ini perintah dari Rasulullah SAW, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan ada orang-orang yang utama, ada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diperlakukan berbeda. Bukan hanya amal ibadahnya, tapi zahirnya pun juga berbeda, sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda ketika membuat diwan ya untuk nama-nama sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan daripada Baitul Mal, maka keutamaan pertama diberikan kepada orang-orang ahli Badar terlebih dahulu, baru kemudian sahabat Uhud, baru kemudian sahabat yang lainnya, Muhajirin, Ansar. Itu ada data-datanya, sehingga jumlah mereka pemberian dari Baitul Mal sendiri pun juga berbeda satu dengan yang lain. Kemudian disebutkan dalam ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang kemudian masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Ya, setelah Fathu Makkah, maka kemudian orang datang itu masuk Islam itu satu desa. Ya. Satu desa itu langsung datang ke tempatnya Rasul SAW, lalu kemudian mengatakan Islam, ya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian datang lagi daerah lain. Dulu Rasul SAW keliling kemana-mana, nggak ada yang masuk Islam. Yang masuk cuma satu ataupun dua orang. Tetapi setelah Fathu Makkah, maka orang pun datang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ada satu kisah ketika Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, ya, dalam suatu perjalanan pada saat itu perjalanan mengalami kesulitan, sehingga di suatu tempat Rasul kemudian mengatakan carikan di daerah sini orang yang kemudian punya air, ya, punya ternak dan lain sebagainya untuk bisa ngasih makanan kita. Ya, maka kemudian sahabat keliling, ada satu desa, ada situ ada seorang perempuan. Lalu kemudian orang perempuan ini dipanggil, ya kamu bawa ternaknya ini kepada Rasul Muhammad. Ya, bawa, ya. Lalu kemudian Rasul SAW mengatakan, saya cuma mau pinjam saja ternak kamu. Ya, saya cuma mau pinjam ternak kamu. Maka kemudian dipegang oleh Rasulullah SAW, air susunya itu keluar begitu banyak. Ya, air susunya keluar begitu banyak. Lalu kemudian setelah selesai, kemudian dikembalikan lagi. Ya, sebagai balas jasa, maka kemudian sahabat yang lain mengatakan Rasul mengatakan kumpulkan makanan-makanan untuk wanita ini, pakaian dan lain sebagainya, dikumpulkan, diberikan. Ya, sudah selesai, ya, urusan sebatas itu. Rasulullah SAW kemudian berperang dengan orang-orang di daerah-daerah pada saat itu. Tetapi di desa itu, di tempat wanita tersebut nggak pernah didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya, nggak pernah diperangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ada kebaikan dulu kepada wanita tersebut, sehingga wanita ini kemudian menjadi penyelamat dari daerah tersebut, nggak pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Perang sana, perang sini, perang sana. Wanita itu mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, lihat ini Muhammad, ya, sesungguhnya dia tidak menyerang kita itu bukan karena lupa, ya, tapi karena dulu kita ini pernah berbuat baik, saya pernah berbuat baik, maka kemudian Rasulullah SAW ini tidak kemudian menyentuh daerah kita, langsung datang ke tempatnya Rasulullah SAW dan kemudian masuk dalam agama Islam. Ya, lihat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kebaikan diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah dilupakan. Satu daerahnya dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diperangi oleh Rasul. Nah, kemudian disebutkan di dalam ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka kalau sudah terbuka kota Mekah, lalu kemudian Islam sudah tersebar, maka kewajiban adalah bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membuka itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dikasih hidayah taufik dari Allah, nggak mungkin itu terjadi semuanya ya. Sehingga kalau sudah dapat hidayah Allah, semuanya langsung kemudian masuk dalam agama Islam. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Fasabbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfirhu, dan kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain itu semua dilakukan, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha penerima taubat. Dikatakan dalam satu riwayat Sayyidatuna Aisyah, setelah turun ayat ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian salat membaca tasbihnya dengan mengatakan subhanaka rabbina rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli ya. Bukan hanya subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la saja, tidak, tetapi bacanya subhanakallah, subhanaka rabbana wa bihamdika wa Allahumma ghafirli, mengamalkan daripada ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ikhwani rahimakumullah bahwa para ulama itu menambahkan dalam tasbih kita dengan mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ada tambahannya wa bihamdih, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tambahannya wa bihamdih. Itu tidak lain yang mengamalkan daripada ayat ini yang juga memerintahkan kita bertasbih sambil memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi ya. Allah jelaskan dalam ayat, dan tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini semuanya kecuali bertasbih kepada Allah sambil memujinya ya. Yusabbihu bihamdihi, sehingga para ulama kemudian menggabungkan ayat dan hadis yang disebutkan dengan kemudian kita tambahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian disebutkan bahwa ketika sudah turun ayat ini ya, ketika sudah turun ayat ini maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di dalam khutbahnya Rasulullah SAW juga memberitahukan kepada para sahabatnya, inna abdan khayyarahullah baina dunya wa baina liqaihi wal akhirah fakhtara liqa Allah ya. Sesungguhnya seorang hamba ya, tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pilihan antara dunia dan antara berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan antara akhirat ya. Bagaimana? Lalu kemudian dikatakan fakhtara liqa Allah, maka hamba tadi kemudian memilih untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pada saat itu biasa-biasa saja dengar sabda ini, tapi Sayyidina Abu Bakar yang nangis ya. Sayyidina Abu Bakar yang nangis, nangis guguk ya. Sahabat tanya, ada apa? Rasul cuma sekedar bicara seperti itu saja, kok kenapa harus nangis Sayyidina Abu Bakar? Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar memberitahukan bahwa yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya inna amannan nas alayya fi malihi wa sahbihi min Abi Bakar ya. Sesungguhnya orang yang paling saya itu tidak merasa hutang budi ya, dalam masalah hartanya yaitu Sayyidina Abu Bakar ya. Inna amannan nas ya, sesungguhnya yang paling saya itu nggak merasa hutang budi sama seseorang ya, itu sama Sayyidina Abu Bakar. Artinya Rasulullah SAW sama Sayyidina Abu Bakar itu nggak pakai pekewo ya. Antara Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar, kalau Sayyidina Abu Bakar ngasih sesuatu itu langsung diterima oleh Rasulullah SAW, beda sama yang lain. Kalau sama yang lain ya khawatir Rasulullah SAW nanti ya hatinya bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah dekat ya sudah nggak pakai perhitungan ya. Nah Rasulullah SAW sama Sayyidina Abu Bakar ya kayak gitu ya, sudah apa semuanya harta dan sebagainya kita tahu semua hartanya buat Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar.
Rasul SAW nggak merasa kecewa dengan itu. Ya, kalau yang lain selalu ditahan oleh Rasul buat keluarga ini dan lain sebagainya. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, ya sudah diterima oleh Rasul SAW, nggak pakai kecewa. Ya, semacam itu dari kedekatan Rasul SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Rasul mengatakan pintu semua menuju ke masjid ditutup kecuali pintunya Sayyidina Abu Bakar. Ya, pintu rumah yang kemudian menuju masjid maka kemudian ditutup kecuali pintunya tempat biasa lewatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka itu pun terbuka ya sampai sekarang ini karena diperintahkan untuk dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bagaimana keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis ini kan menunjukkan bahwa setiap para nabi dan setiap para rasul ketika itu mereka mau meninggal dunia maka dikasih pilihan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mau hidup atau mau meninggal. Ya, itu pilihan tersebut ada setiap para nabi dan setiap para rasul untuk kemudian memberitahukan terlebih dahulu, minta izin terlebih dahulu. Ya, jadi malaikat Israel itu tidak datang kecuali atas izin mereka. Ya, sehingga kan disebutkan dalam hadis Imam Sahih Bukhari mengatakan Nabi Allah Musa ketika itu datang malaikat Israel mengatakan, wahai Musa, sekarang sudah waktunya. Ya, Israel mengatakan seperti itu, marah Nabi Musa, dipukul, ya, bengkak matanya. Ya, malaikat Israel, ya, kaget. Malaikat Israel kemudian kembali kepada Allah, ya Allah, kamu utus saya kepada seorang hamba yang tidak suka mati. Ya, yang tidak suka mati. Ini Nabi Allah Musa nggak pingin mati ini. Ya, kesalahan ada pada malaikat Israel yang datang tanpa minta izin terlebih dahulu, langsung mengatakan sudah waktunya. Ya, harusnya minta izin terlebih dahulu, sehingga kemudian dimarah oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Loh, ini kok ada semacam ini, kok kelihatannya aneh? Bukan aneh ini, ya, bukan aneh. Ini adab kepada setiap para nabi dan para rasul, memang harus macam itu, sehingga dikemukakan dalam hadis semacam ini. Lalu kemudian Allah katakan kepada malaikat Israel, katakan kepada Nabi Musa bahwa sungguhnya dia dikasih pilihan. Ya, sekarang dia suruh pegang, ya, binatang, ya, apa itu kerbau atau kemudian ternak kambing. Nah, setiap daripada bulunya itu yang terpegang tangannya, maka itu tambah 1 tahun. Ya, dikasih usia tambah 1 tahun. Maka kemudian dikemukakan, ya, wahai Musa, Allah berikan pilihan semacam ini kepada kamu. Lalu tanya Nabi Musa, kalau sudah selesai daripada itu semua lalu harus bagaimana? Ya, mati lagi. Ya, terakhir ya tetap harus meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, walaupun tambah berapa tahun saja, kemudian tetap harus meninggal. Kata Nabi Musa, ya sekarang saja, daripada nanti, sekarang saja. Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah yang lain tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Allah Sulaiman itu waktu meninggalnya ketika mengawasi para jin yang sedang bekerja kepada Nabi Allah Sulaiman. Saat itu Nabi Allah Sulaiman sedang berdiri di atas tongkatnya, lalu kemudian sambil melihat bagaimana para jin ini bekerja membuat masjid Baitul Maqdis. Ya, kemudian kontraknya, ya, dengan Nabi Allah Sulaiman, Allah perintahkan bahwa para jin ini harus tunduk kepada perintahnya Nabi Allah Sulaiman sampai wafatnya Nabi Allah Sulaiman. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi Allah Sulaiman itu wafat, meninggal dalam keadaan sedang berdiri. Ya, dalam keadaan sedang berdiri. Sedangkan para jin melihat Nabi Sulaiman, wah, takut. Ya, kerja terus, lembur 24 jam. Ya, nggak pakai berhenti. Lihat lagi masih berdiri, ya, mengawasi kerjaan padahal Nabi Allah Sulaiman sudah meninggal pada saat itu. Sudah berapa lama sampai kemudian kayu tongkatnya ini dimakan oleh rayap, lalu kemudian akhirnya jatuh tersungkur. Itu butuh waktu berapa lama itu? Ya, sampai kemudian dimakan rayap, kemudian sampai akhirnya jatuh, berarti menunjukkan berapa waktu lamanya Nabi Allah Sulaiman berada di tempat tersebut dan jin tidak mengetahui. Ya, ini menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu hal yang gaib sama sekali.
sehingga kita nggak perlu percaya kepada apa yang dikatakan oleh jin. Ya, dukunnya itu dari jin, ini punya jin, ya nggak perlu kita takut dengan mereka, karena sesungguhnya mereka sama-sama makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Sehingga semacam itulah kita ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat ini, yaitu surat An-Nasr, mengajak kita untuk selalu bertasbih kepada Allah, selalu kembali kepada Allah dalam setiap perkara kita, baik setelah mendapatkan kemenangan maupun sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. فهذا لقبول تمام كل رسول مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع وجودا منا لا باكتساب منا رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عد الحبي وآلي وصحبي عدادة صحبي والحمد لله في البدء والثناء. الحمد لله.